Halo saudara-saudara, salam jumpa dengan saya Yunus Agung. Salam jumpa di mata kuliah Etika Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini masih membahas mengenai mata kuliah Etika Bisnis sebagaimana mata kuliah yang lainnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu hal yang cukup menarik untuk kita perlu ketahui ketika kita belajar mengenai etika bisnis. Salah satu poin yang perlu kita pahami di dalam mata kuliah Etika Bisnis itu ada etika-etika yang secara khusus dan juga etika-etika secara umum. Namun di mata kuliah Etika Bisnis ini ada satu bagian yaitu mengenai etika secara khusus berkaitan dengan etika bisnis, yaitu berkaitan dengan keadilan dalam bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai etika bisnis secara tidak langsung, kita pun juga harus bisa membahas mengenai keadilan, karena keadilan ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan sebuah bisnis. Oleh karena itu, karena ekonomi selalu berbicara mengenai untung rugi dan etika selalu berbicara mengenai perilaku sumber daya manusianya, maka itu keadilan adalah sesuatu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai salah satu acuan di dalam melaksanakan sebuah bisnis. Nah, di dalam materi keadilan bisnis ini kita akan membahas sekilas berkaitan dengan salah satu teori daripada Aristoteles. Aristoteles membagi teori keadilan bisnis dalam 3 hal. Yang pertama, keadilan legal, kedua, keadilan komutatif, dan yang ketiga adalah keadilan distributif. Nah, dari ketiga teori tersebut, kita bisa melihat beberapa hal yang wajib kita ketahui ketika kita menjalankan sebuah usaha. Sebagaimana saya sampaikan di video-video sebelumnya atau di kelas, bagaimana etika ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah usaha. Ketika kita menjalankan sebuah usaha, tetapi kita mengabaikan etika, mengabaikan norma-norma yang ada, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang pengusaha, tanpa kita sadari kita sudah merusak relasi kita. Oleh karena itu, perlunya kita memahami sebuah nilai-nilai keadilan, perlunya kita memahami hal-hal penting di dalam sebuah keadilan yang harus kita terapkan di dalam bisnis kita. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari etika bisnis, diharapkan antara hak dan kewajiban itu berjalan seiringan. Antara hak yang bisa kita terima sebagai pengusaha dan kewajiban yang kita berikan kepada konsumen yang menikmati produk ataupun layanan jasa kita, mereka mendapatkan haknya dan mereka akan memberikan kewajibannya kepada kita. Nah, Aristoteles di dalam teorinya menyampaikan bahwa keadilan itu dibagi 3 seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal. Yang pertama adalah keadilan legal. Aristoteles menyampaikan bahwa keadilan legal ini adalah keadilan yang bersifat semua sama di mata hukum. Hukum itu ada untuk memberikan peraturan, menentukan kesepakatan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan juga seorang pengusaha. Oleh karena itu, di dalam keadilan legal ini semua sama di mata hukum, dan yang menentukan hukum adalah negara. Dengan kata lain, semua di mata hukum tidak ada yang berbeda, baik konsumen maupun sebagai pengusaha. Apa yang menjadi hak pengusaha, apa yang menjadi hak konsumen, semua tertera di sana. Oleh karena itu, di dalam hukum legal, negara memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya hukum legal secara tidak langsung, hukum-hukum itu tidak hanya bersifat secara verbal. Dengan kata lain, bahwa hukum itu tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi hukum itu juga tertulis, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa apa yang dikerjakan oleh setiap sumber daya, baik itu dari produsen ataupun pengusaha, itu sama-sama memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, negara turut ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu, negara berperan aktif di dalam hukum legal ini untuk memberikan batasan. Karena ketika negara sudah turut campur, dengan kata lain bahwa ini negara sudah tidak memberikan kebebasan
atau memberikan batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, semua orang ketika masuk di dalam hukum legal berarti mereka harus memiliki sikap tunduk, ketaatan, kepatuhan kepada pemerintah. Oleh karena itu, keadilan legal harus ditaati oleh setiap warga negara. Apa yang ditentukan oleh undang-undang, apa yang ditentukan dalam kesepakatan dagang secara tertulis ini akan lebih jelas. Berbeda dengan keadilan-keadilan yang lain yang mungkin disampaikan secara tidak langsung berdasarkan komunikasi nonverbal atau hanya secara verbal, secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Namun keadilan legal memberikan bukti yang lebih jelas. Batasannya semua tertera di dalam sebuah kesepakatan. Nah, yang kedua, Aristoteles menyampaikan yaitu keadilan mengenai keadilan komutatif. Keadilan komutatif ini adalah keadilan yang bersifat horizontal. Keadilan yang bersifat sama antara seluruh pihak yang ada di masyarakat. Jadi semua masyarakat memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa setiap sumber daya memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang dikerjakan. Misalkan dalam hal pemberian gaji, itu adalah salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh pihak pengusaha kepada karyawannya. Termasuk di dalam mengerjakan tugas adalah sebuah kewajiban bagi karyawan terhadap sebuah perusahaan. Dengan kata lain bahwa memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ini adalah sesuatu hal yang wajib diberikan dari kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa keadilan ini bersifat sebuah kesepakatan. Contohnya ya sederhananya misalkan mengenai jasa simpan pinjam. Ketika seseorang meminjam uang dengan nominal tertentu, berapa persen dia mengembalikan beserta bunganya, ini juga ditentukan di dalam kesepakatan secara dua belah pihak. Dengan kata lain bahwa kesepakatan komutatif ini adalah kesepakatan yang berupa keadilan yang ditentukan oleh kesepakatan dari dua belah pihak. Negara tidak terlibat, tetapi setiap sumber daya memiliki peran yang sama, yaitu menyetujui dan disetujui. Jadi apa yang disepakati di dalam sebuah kesepakatan itulah yang akan diterapkan di dalam keadilan komutatif ini. Nah, yang ketiga yaitu berkaitan dengan keadilan distributif. Keadilan distributif ini berkaitan dengan hukum ekonomi atau yang seringkali disebut dengan keadilan ekonomi. Keadilan ini selalu bersifat pemberian beban sesuai dengan apa yang diterima. Dengan kata lain bahwa ketika seseorang mendapatkan tanggung jawab yang besar, dia berhak mendapatkan upah yang besar. Dengan kata lain bahwa apa yang diterima sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi tidak bisa disepakati oleh satu belah pihak, tetapi pihak industri atau pihak perusahaan berhak memberikan upah lebih atau memberikan kompensasi lebih kepada karyawan. Ketika tidak ada kesepakatan, tetapi perusahaan lebih melihat bagaimana kinerja sumbangsi sumber daya terhadap perusahaan, ini perusahaan bisa memberikan keadilan lebih kepada karyawannya. Jadi dengan adanya ketiga teori ini, baik distributif, terus komutatif dan juga legal, keadilan ini pada dasarnya memiliki hal yang serupa, yaitu ingin memberikan yang terbaik dari belah dua pihak. Dari kedua belah pihak diberikan kesepakatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika seseorang melakukan sesuatu, apa yang berhak untuk didapatkan oleh orang tersebut. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai mata kuliah etika bisnis. Pada dasarnya ketika kita membicarakan mengenai etika bisnis, memang sangat luas dan sangat banyak ketentuan-ketentuannya. Dan dari teori yang disampaikan oleh Aristoteles ini, kita bisa melihat bagaimana keadilan itu diberikan berdasarkan fungsi dan sudut pandangnya. Karena kalau kita berbicara mengenai keadilan, terkadang keadilan itu dipandang sebelah mata. Terkadang adil buat pengusaha, belum tentu itu dipandang adil bagi
konsumen ataupun karyawannya. Tetapi terkadang dituntut sebagai sebuah keadilan bagi karyawan ataupun konsumen, tetapi juga belum tentu adil bagi pihak pengusaha. Yang kata lain, keadilan ini sesuatu hal yang abstrak tetapi dampaknya bisa dirasakan. Oleh karena itu, perlunya pengelompokan, perlunya melihat dari sudut pandang lain untuk menilai sebuah keadilan. Kesepakatan keadilan, kesepakatan yang menghasilkan sesuatu, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah keadilan? Tentu semua dilihat dari berbagai macam sudut. Dan masih banyak teori-teori lain yang bisa kita lihat di materi berikutnya atau di penggalian lebih dalam dari mata kuliah etika bisnis. Pada dasarnya, apa yang saya sampaikan di video kali ini, saya ingin menegaskan bagaimana keadilan di dalam sebuah etika itu sesuatu hal yang penting. Ketika saudara-saudara tidak bisa menerapkan keadilan di dalam menjalankan sebuah usaha, keadilan itu sesuatu hal yang akan menjadi bumerang buat usaha kita. Keadilan ini bisa menjadi sesuatu hal yang menghancurkan usaha kita ketika kita tidak bisa menjalankan keadilan sebaik mungkin. Oleh karena itu, mari kita lihat keadilan bisnis kita dari berbagai macam sudut pandang. Tidak sebatas dari pihak pengusaha sebagai pemberi upah, tetapi dari pihak karyawan atau pelaksana lapangan seperti apa, bagaimana respon konsumen dan lain sebagainya. Semua itu harus kita tampung terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya berharap bahwa setiap saudara-saudara yang menyaksikan video ini, kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menjalankan sebuah bisnis, menjalankan sebuah usaha itu ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tetapi kita perlu melihat dari berbagai macam aspek. Kita bisa melihat dari kenyamanan konsumennya, apa yang dirasakan oleh konsumen, apa yang dirasakan oleh karyawan, dan apa yang harus dirasakan oleh pihak pengusaha dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita menjalankan bisnis kita, mari kita menjalankan usaha kita dengan penuh keadilan sebagaimana mestinya, dengan tidak memberatkan satu dan lain hal, tetapi kita bisa melihat bagaimana keadilan itu bisa memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang lebih baik buat perkembangan usaha kita di masa mendatang. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini, dan sekali lagi saya sampaikan selamat belajar dan sekali lagi salam sukses bro.